Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, udah mau hampir 1 bulan nih kita bahas yang galau-galau mulu. Nah, sekarang kita bahas yang bikin nyengir-nyengir kayak ODJJ dulu ya. Kalau kamu lagi deket sama seseorang sekarang dan bingung apakah doi nyimpan rasa ke kamu, video ini tepat banget. Mengenali tanda-tanda kalau seseorang mungkin menyimpan perasaan mendalam untuk kamu tapi masih menyembunyikannya. Ini bisa jadi rumit banget dan bikin bingung. Kadang, tandanya kelihatan jelas, tapi di hari lain mungkin gak begitu kelihatan. Nah, kali ini, kita bakal ngebahas tanda-tanda yang gak begitu kelihatan. Langsung aja kita mulai dengan tanda pertama. Tanda pertama, dia selalu dengerin kamu dengan serius. Salah satu tanda paling jelas kalau seseorang punya perasaan khusus buat kamu adalah cara mereka memperhatikan saat kamu bicara. Ini dia, beberapa hal yang bisa kamu perhatikan. Pertama, perhatian penuh. Dia fokus banget ke kamu, waktu kamu ngomong. Gak terdistraksi sama hal lain kayak main HP atau orang di sekitar. Kedua, fokusnya cuma ke kamu. Menunjukkan kalau dia menghargai apa yang kamu omongin. Terus dia ingat detail pembicaraan. Dia bisa ingat hal-hal yang kamu sebutin sebelumnya. Entah itu yang kamu omongin beberapa hari atau minggu lalu. Ini nunjukin kalau kata-kata kamu penting buat dia. Ketiga, respon penuh empati. Kalau kamu cerita hal yang personal atau emosional, dia bakal respon dengan penuh pengertian. Dia mungkin kasih dukungan, menunjukkan kalau dia bukan cuma dengerin, tapi juga terkoneksi secara emosional sama apa yang kamu rasain. Kemudian dia respect dalam perbedaan. Meski dia nggak selalu setuju sama kamu, dia tetap menghargai pendapatmu dan ngasih respon yang membangun. Sikap ini nunjukin kalau dia menghormati kamu, walaupun mungkin pandangannya beda. Terakhir, dia juga ikut partisipasi aktif. Dia sering nanya lanjutan tentang apa yang kamu omongin atau menunjukkan rasa penasaran tentang hal-hal yang kamu suka. Ini nunjukin kalau dia bukan cuma dengerin, tapi juga pengen lebih tahu soal kamu dan hal-hal apa aja yang bikin kamu tertarik. Nah, sekarang tanda kedua, dia berusaha untuk selalu dekat dengan kamu. Ini hal yang cukup jelas dan bisa terlihat dalam beberapa cara. Kalau dia punya perasaan mendalam, biasanya dia bakal cari-cari cara buat ada di sekitarmu. Kayak ikut minat kamu. Tiba-tiba dia jadi tertarik sama hobi atau aktivitas yang kamu suka, padahal sebelumnya dia nggak terlalu peduli. Misalnya, kalau kamu suka olahraga atau musik tertentu, dia mulai ikut-ikutan buat punya alasan lebih sering bareng kamu dan bikin pengalaman bersama. Terus muncul di tempat yang sering kamu kunjungi. Dia sering aja tuh, kebetulan, ada di tempat-tempat yang kamu sering datangi. Ini bukan soal kebetulan, tapi lebih ke usaha dia buat ada di sekitarmu. Nunjukin kalau dia pengen jadi bagian dari duniamu. Bisa juga dia mengajak kamu keluar. Bukan keluar di dalam ya, itu hal lain lagi bre. Maksudnya, dia mulai ngusulin acara atau kumpul bareng. Baik dalam bentuk grup atau lebih intim, cuman kalian berdua. Usahanya buat ngajak kamu ikut nunjukin kalau dia menghargai kehadiran kamu. Terus, menyesuaikan jadwalnya. Kalau dia mulai mengubah rutinitas atau sengaja menyesuaikan waktu luangnya biar bisa lebih sering bareng kamu, itu jelas tanda dia pengen habisin waktu sama kamu. Misalnya, dia sengaja datangin kamu di tempat kerja atau mengatur jadwal biar sinkron sama kamu. Sering juga gabung ke lingkaran pertemanan kamu. Dia jadi lebih sering ikut acara sosial bareng teman-temanmu, berusaha mengenal mereka lebih baik. Dengan begitu, dia bukan cuma pengen deket sama kamu, tapi juga pengen jadi bagian dari kehidupan sosial kamu. Terus, sering cari alasan buat ketemu. Kadang dia bakal cari-cari alasan kecil buat bisa ketemu kamu. Misalnya, minta bantuan tentang hal yang dia tahu kamu bisa, atau minta pendapat tentang sesuatu yang dia yakin kamu ngerti. Terakhir, kadang sedikit kecewa kalau kamu gak ada. Maksudnya kalau kamu gak datang ke suatu acara dan dia kelihatan kecewa atau sedih, itu juga tanda besar. Bisa jadi kamu dengar dari teman lain kalau dia down gara-gara kamu gak datang. Oke, sekarang tanda ketiga nih. Dia mulai berbagi cerita personal. Kalau dia mulai cerita soal pengalaman masa lalu, trauma, atau masalah keluarga, ini berarti dia udah percaya sama kamu. Nah, beberapa poin yang kamu bisa perhatiin. Pertama, curhat masalah pribadi.
Kalau dia berbagi soal masalah pribadinya, ini menunjukkan kalau dia nyaman dan percaya sama kamu. Dia mungkin pengen dukungan dan pengertian dari kamu, yang menunjukkan kalau kamu punya tempat penting di hatinya. Kedua, berbagi pandangan dan pemikiran. Ketika dia ngomongin topik berat atau pandangan hidupnya, itu berarti dia menghargai kamu dan nyaman nunjukin sisi intelektual dan emosionalnya. Ketiga, mengungkapkan perasaan dan mimpi. Kalau dia mulai terbuka tentang perasaan, ketakutan, atau aspirasinya, ini tanda kalau dia merasa aman untuk vulnerabilitas. Ini juga nunjukin kalau dia melihat kamu sebagai seseorang yang bisa memahami dan mendukungnya. Keempat, nanya pendapat kamu. Ketika dia minta pendapat atau masukan kamu dalam keputusan atau masalah hidupnya, ini menunjukkan kalau dia menghormati pandangan kamu dan menganggap kamu sebagai orang penting dalam hidupnya. Terakhir, berbagi rencana masa depan. Kalau dia cerita soal mimpi atau rencana jangka panjang, itu bisa jadi cara halus buat ngukur apakah kamu tertarik jadi bagian dari masa depan yang dia bayangkan. Jadi, kalau dia merasa nyaman dan santai saat berbagi cerita personal, itu tanda dia merasa aman dan terkoneksi sama kamu. Oke, next, tanda keempat, bahasa tubuhnya. Jadi gini, bahasa tubuh bisa kasih banyak petunjuk tentang perasaan seseorang, dan kadang lebih jujur daripada kata-kata. Beberapa isyarat nonverbal yang bisa kamu perhatikan. Pertama, mendekat saat bicara. Kalau dia sering condong ke arah kamu saat ngobrol atau berusaha ngurangin jarak fisik, seperti duduk lebih dekat atau berdiri dekat saat mengobrol, ini tanda kalau dia pengen lebih dekat, baik secara fisik maupun emosional. Oke, mungkin ada yang nanya-nanya kayak gini. Pikong, selama aku hidup, nggak ada yang mau deket-deket sama aku pas ngobrol. Gimana dong? Ya, kalau itu kamu harus periksa bau mulut sama kondisi lambung kamu sama dokter ya. Bisa jadi ada yang nggak beres di situ. Oke? Kedua, meniru gerakanmu. Dia mungkin tanpa sadar meniru gerakan atau bahasa tubuh kamu. Misalnya, kalau kamu sandarin dagu di tangan, dia mungkin bakal lakuin hal yang sama. Ini disebut mirroring, dan biasanya terjadi saat seseorang merasa nyaman atau ingin terhubung dengan orang lain. Ketiga, kontak mata. Kalau dia mempertahankan kontak mata lebih lama dari biasanya, ini bisa jadi tanda ketertarikan dan keintiman. Kontak mata yang intens seringkali menandakan bahwa dia fokus pada kamu dan nyaman dengan tingkat koneksi yang lebih dalam. Perlu diingat juga ya, kalau kontak matanya lama banget, bisa jadi kamu punya utang sama dia, atau parahnya di matamu ada kotoran segede bola kasti, atau enggak, dia lagi birahi berat sama kamu. Keempat, bahasa tubuh yang terbuka. Kalau dia terlihat santai, dengan tangan dan kaki tidak disilangkan, ini tanda bahwa dia merasa nyaman dan terbuka untuk berinteraksi dengan kamu. Sebaliknya, bahasa tubuh yang tertutup, seperti menyilangkan tangan atau kaki, bisa menandakan ketidaknyamanan atau ketidaktertarikan. Kelima, sentuhan halus. Sentuhan kecil seperti menyentuh lengan atau bahu, kamu bisa jadi sinyal bahwa dia tertarik atau ingin lebih dekat secara fisik. Sentuhan adalah bentuk komunikasi yang kuat. Jadi kalau dia sering melakukan ini, bisa jadi itu tanda perasaan yang lebih dalam. Oke, sekarang tanda kelima, menggoda secara halus. Teasing atau menggoda secara halus juga bisa jadi tanda kalau dia punya perasaan khusus buat kamu, terutama kalau dia cuman melakukannya ke kamu. Ini dia, beberapa hal yang bisa kamu perhatiin. Pertama, menggoda dengan cara yang ringan. Kalau dia sering bercanda atau menggoda kamu dengan cara yang baik, seperti meledek apa yang kamu katakan, atau menantang pendapat kamu dengan cara yang lucu, ini bisa jadi cara dia buat flirting. Kedua, flirting halus. Bentuk flirting ini bisa berupa komentar sugestif, candaan yang playful, atau obrolan yang witty. Ini biasanya terasa fun, dan bisa jadi cara buat ngetes apakah kamu juga tertarik, tanpa terlalu jelas. Ketiga, khusus untuk kamu. Kalau dia cuma menggoda atau flirting sama kamu, dan bukan ke orang lain, ini jelas tanda kalau dia punya minat khusus. Keempat, kombinasi pujian dan teasing. Misalnya, dia bisa aja menggoda kamu tentang betapa perfeksionisnya kamu dalam melakukan sesuatu, tapi juga bilang kalau dia suka dan menganggap itu menarik. Terakhir,
sentuhan fisik yang playful. Selain verbal, dia mungkin juga ngasih tanda lewat gestur fisik kayak menyenggol kamu dengan bercanda, menyentuh lengan kamu, atau menyapu bahumu. Kalau ini terjadi barengan dengan teasing, itu bisa nambah lapisan flirtasi dalam interaksi kalian. Jadi, kalau kamu perhatiin ada kombinasi teasing dan sentuhan fisik, itu tandanya dia mungkin lebih tertarik dari yang kelihatan. Oke, sekarang tanda ke-6. Dia peduli sama hidup kamu. Kalau dia sering nanya, gimana harimu? Atau ngikutin cerita-cerita kecil yang kamu ceritain, itu lebih dari sekadar basa-basi. Dia benar-benar pengen tahu soal hidup kamu, bukan cuma buat ngobrol-ngobrol biasa. Misalnya, kalau kamu cerita soal pekerjaan yang bikin deg-degan, dia bakal ingat dan nanya, gimana? Lancar nggak? Artinya, dia peduli banget sama apa yang kamu hadapi. Kedua, ikut merasakan. Kalau kamu lagi susah, dia nggak cuma dengerin, tapi bener-bener kasih dukungan. Dia bakal kasih respon yang bikin kamu ngerasa dipahami. Ketiga, cepat-cepat nawarin bantuan. Begitu kamu cerita ada masalah, dia langsung sigap mau bantu. Entah bantuin beneran, atau cuma jadi pendengar setia. Ini nunjukin dia bener-bener peduli. Keempat, ikut seneng kalau kamu seneng. Nggak cuma pas kamu lagi susah, dia juga ikut happy kalau kamu lagi berhasil. Kayak pas kamu dapat sesuatu yang bagus, dia bener-bener happy buat kamu. Nunjukin kalau kebahagiaan kamu penting buat dia. Intinya, dia selalu ada di saat kamu butuh, baik pas lagi happy atau lagi down. Ini tanda jelas kalau dia udah punya hubungan emosional yang dalam sama kamu. Oke, sekarang tanda ke-7. Dia ingat detail-detail kecil. Kalau dia ingat hal-hal sepele soal kamu, kayak makanan favorit, lagu yang kamu suka, atau film yang pernah kamu tonton, ini tandanya dia benar-benar perhatian. Detail kecil yang dia ingat tuh, bukti kalau kamu penting buat dia. Kedua, ingat obrolan kalian. Dia nggak cuma dengerin, tapi juga ngebawa lagi hal-hal kecil dari obrolan kalian. Misalnya, dia ingat lelucon yang pernah kamu bikin, atau cerita yang pernah kamu kasih tahu. Itu artinya dia benar-benar menghargai percakapan kalian. Ketiga, ingat tanggal penting. Dia ingat ulang tahunmu, atau acara penting yang pernah kamu ceritain. Jelas banget kalau dia perhatian sama hal-hal yang berarti buat kamu. Keempat, peka banget sama mood kamu. Dia bisa tahu kalau kamu lagi beda, moodnya lagi nggak seperti biasanya. Terus dia nanya, kamu baik-baik aja? Ini tanda kalau dia sangat peduli sama perasaan kamu. Kelima, ngasih hadiah yang pas. Kalau dia ngasih kamu hadiah yang nyambung banget sama apa yang kamu suka atau pernah kamu omongin, itu nunjukin kalau dia nggak cuma ingat, tapi juga bertindak atas hal-hal yang penting buat kamu. Terakhir, membenarkan orang lain. Misal kalian lagi ngobrol di grup. Ada orang yang salah ngomongin fakta soal kamu. Dia langsung ngebenerin. Itu tanda dia sangat perhatian sama kamu. Dan pengen orang lain juga tahu detail yang benar soal kamu. Jadi, kalau kamu ngerasa dia ingetin semua detail kecil soal kamu, fix dia punya perhatian lebih dari sekadar teman biasa. Sekarang tanda ke-8. Dia gugup di dekat kamu. Ini menarik nih. Kalau dia kelihatan sering gugup saat bareng kamu, bisa jadi tanda dia punya perasaan lebih. Misalnya, dia sering mainin rambut, bolak-balik benerin bajunya, atau gelisah sendiri. Ini bisa jadi dia pengen tampil maksimal di depan kamu. Kalau biasanya dia lancar ngobrol, tapi mendadak jadi gugup atau belibet ngomong, itu tanda kalau dia mungkin merasa tegang atau excited banget pas ada kamu. Terus muka memerah. Kalau dia jadi sering merah muka, atau susah lama-lama tatap mata sama kamu, itu tanda jelas dia ngerasa nervous. Reaksi fisik kayak gini sering muncul kalau seseorang ngerasa intens secara emosional. Terakhir, reaksi berlebihan. Dia mungkin bakal ketawa terlalu keras di lelucon kecil kamu, atau kelihatan super tersanjung dengan pujian sederhana. Kalau ada momen diam, dia mungkin bakal kelihatan nggak nyaman dan buru-buru cari topik buat ngobrol lagi. Semua ini tanda-tanda gede. Oke, tanda ke-9. Dia sering bantuin kamu atau berkorban buat kamu. Kalau dia sering nawarin bantuan, bahkan tanpa kamu minta, itu tanda dia pengen banget terlibat dalam hidup kamu. Yang paling penting diperhatiin di sini adalah seberapa besar usahanya. Kalau dia rela ngelakuin
sesuatu yang mungkin nggak nyaman, atau ngorbanin waktunya demi kamu, itu nunjukin betapa dia peduli sama kebutuhan kamu. Terus juga mendahului kebutuhan kamu. Dia mungkin bisa nebak apa yang kamu butuhin sebelum kamu ngomong. Misalnya, dia bawa makanan buat kamu pas tahu kamu bakal sibuk banget seharian. Perhatiin seberapa sering dia ngelakuin hal-hal kecil ini buat kamu. Kalau sering, itu bukan cuma kebetulan, tapi niat buat bikin hidup kamu lebih mudah. Nggak lupa juga merayakan pencapaian kamu. Dia juga nggak cuma ada pas kamu lagi kesulitan, tapi juga ikut ngerayain kesuksesan kamu. Bisa aja dia ngerencanain sesuatu spesial buat ngerayain pencapaian kamu, atau kasih selamat dengan cara yang meaningful. Terus juga ngorbanin kenyamanan. Kadang, dia bisa aja ngalahin kenyamanan atau keinginannya sendiri buat ngikutin apa yang kamu mau. Ini tanda besar dia benar-benar peduli sama kamu. Oke, tanda terakhir. Interaksi aktif di media sosial. Di era media sosial, tanda-tanda ini juga bisa kelihatan dari cara dia berinteraksi sama kamu secara online. Kalau dia sering like atau komen di postingan kamu, itu tandanya dia ngikutin aktivitas kamu. Apalagi kalau dia selalu jadi orang pertama yang nge-like atau komen, itu bisa nunjukin kalau dia perhatian banget sama kamu. Ngasih komentar yang thoughtful. Cek juga komentarnya, apakah dia sekadar like atau komen yang dipikirin beneran. Kalau komentarnya menunjukkan kalau dia baca dan ngerti postingan kamu, itu tanda dia meluangkan waktu buat terlibat sama konten kamu. Terus juga DM dan percakapan pribadi. Kalau dia sering nge-DM kamu atau bikin obrolan lebih personal, ini tanda dia pengen terhubung lebih dalam. Apalagi kalau obrolannya panjang dan lebih dalam dari sekadar basa-basi. Terus juga perhatian sama aktivitas kamu. Misalnya, dia ngeh kalau kamu udah lama nggak online atau tiba-tiba aktif lagi. Ini tanda dia memperhatikan kehadiran atau ketidakhadiran kamu di media sosial. Intinya, kalau dia sering scroll sampai ke postingan lama atau rajin nge-like semua hal tentang kamu, bisa jadi dia lagi research tentang kamu karena tertarik lebih jauh. Nah, penting diingat, tiap orang beda-beda dalam menunjukkan perasaan mereka. Belum tentu semua tanda ini berlaku sama. Tapi, cara terbaik buat tahu perasaannya ya dengan ngobrol langsung. Kalau ragu, ajak ngobrol langsung aja ya. Ya udah guys, itu aja buat hari ini. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.